Jin di balik bisikan. Di sebuah desa terpencil bernama Ategalwangi. Masyarakatnya hidup damai dan rukun. Mereka memegang erat nilai-nilai kebaikan dan gotong royong. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana desa berubah menjadi muram. Warga mulai saling curiga, pertengkaran kecil berubah menjadi dendam berkepanjangan, dan orang-orang yang tadinya bersahabat kini saling memusuhi. Tak ada yang tahu bahwa semua itu bermula dari bisikan halus seorang jin jin tua bernama Zairan yang telah terkurung selama ratusan tahun di dalam sebuah kendi tua yang ditemukan oleh seorang pemuda desa bernama Bayu. Awal mula teror Bayu menemukan kendi itu saat membersihkan gudang milik kakeknya. Tanpa sadar, ia membuka segel pada penutup kendi, membebaskan Zairan dari kurungan panjangnya. Jin itu tak muncul dalam wujud menyeramkan. Ia hanya hadir dalam suara, berbisik lembut di telinga Bayu saat malam tiba. Lihat mereka membicarakanmu di belakang. Mereka iri padamu. Awalnya Bayu mengabaikan suara itu, tapi lama-kelamaan bisikan Zairan membuatnya berubah. Ia menjadi mudah marah, mulai menuduh teman-temannya berkhianat dan akhirnya memutuskan untuk menjauh dari siapapun. Zairan tak hanya berhenti di Bayu. Ia berpindah dari satu orang ke orang lain, membisikkan rasa iri, dengki, dan amarah. Dalam waktu singkat, desa yang damai menjadi ladang kebencian, sang penjaga rahasia. Namun di tengah kekacauan itu, seorang wanita tua bernama Embah Rantium, penjaga ilmu leluhur, mulai menyadari ada yang tidak beres. Ini bukan sifat orang-orang Tegalwangi. Ada kekuatan gelap yang menghasut mereka, gumamnya. Mbah Ranti menyelidiki dan menemukan catatan kuno tentang Jin Zairan. Jin penghasut yang dikenal karena keahliannya memecah belah manusia melalui bisikan. Ia juga menemukan bahwa satu-satunya cara menghentikan Zairan adalah dengan mengungkapkan kebohongannya secara terang-terangan. Karena kekuatan Zairan berasal dari kebohongan yang dipercaya sebagai kebenaran. Menghadapi sang Jin, Mbah Ranti mengumpulkan warga dan mengadakan sebuah ritual malam hari. Ia meminta setiap orang menyebutkan satu kecurigaan yang mereka rasakan terhadap orang lain, lalu menanyakan, apakah ini datang dari hati kalian atau dari suara yang tak kalian kenali? Banyak yang terdiam. Beberapa menangis menyadari bahwa kebencian yang mereka rasakan tidaklah berasal dari mereka sendiri. Zairan muncul, tidak bisa lagi bersembunyi di balik bisikan. Sosoknya besar, berasap hitam dan marah karena manusia mulai menyadari tipu dayanya. Namun saat warga saling memaafkan, mengakui kesalahan mereka dan menyatakan kebenaran, tubuh Zairan mulai menghilang, satu persatu, hingga akhirnya ia musnah di telan cahaya. Sejak malam itu, Tegalwangi perlahan kembali damai. Bayu, yang paling lama dipengaruhi Zairan,